Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar kembali firman Tuhan dan saya berikan judul yaitu mau merubah nasib. Ini sebuah pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ditanya, mau nggak kita mengalami nasib yang baik? Pasti semua akan jawab mau. Nah, sebab itu pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari buku manual untuk merubah nasib kita, baik di dalam dunia maupun sampai dalam kekekalan. Ya, ini buku yang luar biasa, sebab itu Bapak Ibu belajar dari Alkitab ini yang luar biasa. Ayat mas kita pada pagi hari ini yaitu di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Petrus 3 ini, apa yang harus dilakukan. Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, ini sebuah pilihan. Kalau Bapak Ibu melakukannya,
maka saya percaya hari-hari ke depan kita akan mengalami nasib yang baik. Hal yang pertama yang perlu kita kerjakan, yaitu dikatakan ayat yang ke-10, setiap kita harus menjaga lidah untuk tidak mengatakan yang jahat. Nah, kata menjaga di sini sebetulnya bahasa aslinya adalah pauo, stop, yaitu berhenti dari mengatakan yang jahat dan tidak mengatakan ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan menipu di sini yaitu adalah ucapan tipu muslihat, kepalsuan, yaitu tidak sesuai apa yang diucapkan dengan di dalam hati. Itu namanya ucapan menipu. Nah, jadi hal yang pertama yang kita kerjakan yaitu kita di tahun ini kita berhenti untuk berkata-kata yang jahat. Berhenti untuk berkata-kata menipu. Seringkali supaya kita dipandang orang itu baik, maka kita itu mengatakan ucapan yang menipu supaya dipandang orang baik. Tetapi sebetulnya dalam hati tidak sama dengan apa yang diucapkan. Itu namanya ucapan menipu, kepalsuan. Sebab Tuhan itu melihat yang di dalam hati. Manusia hanya melihat yang diucapkan, mendengar diucapkan. Tapi Tuhan itu persa sampai ke dalam hati. Nah, jadi kita harus belajar untuk berkata-kata yang baik, mengatakan yang baik, tidak menipu, jujur, tulus. Nah, apakah hal ini mungkin? Seringkali kita berkata, ini kan mulut, lidah ini seringkali banyak kesalahan. Berapa banyak orang itu berkata-kata yang salah, jahat. Nah, dan memang kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ternyata lidah kita ini jahat kalau nggak dijinakkan, penuh racun yang mematikan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga lidah kita supaya kita tidak mengatakan yang jahat, supaya kita tidak mengatakan penipuan? Nah, kita perlu minta kekuatan Allah. Tadi kitab Yakobus bilang mengatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Artinya kita nggak mampu untuk menjinakkan lidah kita. Kita nggak mampu untuk tidak berkata-kata jahat. Sebab itu kita perlu minta Roh Kudus untuk mengendalikan, memimpin lidah kita supaya kita bisa berkata-kata yang baik, yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Seperti yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud minta supaya Tuhan menjaga bibirnya, berjaga pada pintu bibirnya. Demikian ini yang kita kerjakan. Setiap hari kita perlu minta Roh Kudus, Tuhan, untuk mengendalikan, memimpin, menguasai lidah kita yang seringkali banyak salah ini, supaya bisa memperkatakan yang baik, memperkatakan penuh kasih, baik di antara suami istri, di antara saudara seiman, bahkan yang lebih penting lagi, yaitu kita mengatakan yang baik kepada Tuhan. Jangan sampai kita berkata-kata yang salah kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama. Jadi, kalau kita mau lihat nasib yang baik, yang pertama kita perlu menjaga lidah kita supaya mengatakan yang baik dan tidak mengucapkan ucapan yang menipu. Yang kedua, ayat yang ke-11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah, dalam terjemahan King James dikatakan bukan cuma menjauhi, tapi berbalik dari yang jahat
dan melakukan yang baik. Kalau hari yang lalu kita sudah melakukan yang jahat, kita harus berbalik, bertobat. Ya, namanya pertobatan itu adalah berbalik dari yang jahat, kemudian melakukan yang baik menurut standarnya Tuhan. Jadi kata baik di sini adalah menurut standarnya Tuhan. Karena manusia kadang-kadang menurut manusia baik, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, sebagai contoh, di dalam kitab Efesus 4, ayat yang ke-28 sampai yang ke-29, Efesus 4, ayat yang ke-28-29, dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini satu contoh kitab Efesus, yaitu mengatakan kalau dulu orang itu sudah mencuri, maka dia harus berbalik, yaitu bekerja keras, melakukan pekerjaan sendiri, dan bukan cuma itu, tetapi dia harus melakukan yang baik. Baik menurut Tuhan adalah bukan cuma tidak mencuri lagi, jujur, tetapi dapat membagikan sesuatu, murah hati kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau tadinya jahat adalah mencuri, yang baik menurut Tuhan bukan cuma tidak lagi mencuri, tetapi dia bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Itu baik menurut standarnya Tuhan. Kemudian ayat yang ke-29 lagi dikatakan, kalau tadinya kita berkata-kata kotor, maka sekarang berbalik, bertobat, itu kita memakai mulut kita untuk memperkatakan yang baik, membangun orang lain, sehingga setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi baik menurut Tuhan bukan cuma tidak jahat berkata-kata, tetapi kita dengan mulut ini kita bisa memberkati orang lain dengan nasihat, dengan penguatan, dengan membangun orang lain, sehingga setiap orang beroleh kasih karunia. Ini yang kedua. Jadi kalau kita mau lihat nasib yang baik, kita harus berbalik dari yang jahat dan kemudian melakukan yang baik menurut standarnya Tuhan. Yang ketiga, mencari perdamaian dan mengejar perdamaian. Tuhan mau supaya setiap kita mengejar perdamaian, mengusahakan perdamaian lebih dulu, mencari, mengejar, berusaha mendapatkan perdamaian. Seringkali kita itu tidak mau berdamai. Karena apa? Karena merasa saya tidak salah, dia dulu yang harus berdamai. Nah, tapi firman Tuhan mengajar supaya kita harus lebih dulu mencari perdamaian. Mungkin kita nggak salah, pihak dia yang salah, tapi orang yang ngerti firman Tuhan, orang yang rohani, dia itu murah hati, murah pengampunan. Dia lebih dulu melakukan perdamaian. Ya, seperti dalam Matius 5 ayat ke-9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang suka berdamai. Dia akan berusaha untuk berdamai. Dia minta maaf secepatnya, tidak berlama-lama, tidak menunggu lawan untuk berdamai, tapi dia lebih dulu untuk mengejar perdamaian seperti sifatnya Allah. Dan yang keempat dan terakhir, yaitu hidup di dalam kebenaran. Ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup selalu dalam kebenaran, menjadi orang yang benar. Bapak, Ibu, dan saya perlu menjadi orang benar. Bagaimana kita bisa benar? Kalau kita selalu membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kita selalu minta Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menyelidiki hidup kita, supaya kita ini bisa menjadi orang benar. Roh Kudus adalah roh yang menginsafkan akan dosa, memeriksa hati kita bertobat, dan kita menjadi orang yang benar. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari biar di tahun yang baru ini, di awal tahun ini, kalau kita mau mengalami nasib yang baik, 4 hal yang kita sudah belajar. Yang pertama, kita menjaga lidah kita. Kita minta Roh Kudus untuk menguasai, memimpin lidah kita, supaya lidah kita mengatakan yang baik, tidak menipu. Dan yang kedua, kita melakukan yang baik. Kita berbalik dari yang jahat, kita melakukan yang baik menurut standarnya Tuhan. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk mengejar, mencari perdamaian dengan semua orang. Ya. Dan yang keempat, kita selalu hidup di dalam kebenaran dan bergantung kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua akan mengalami nasib yang baik. Ya. Sekalipun di dalam masa yang sulit, kalau kita mentaati firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.